Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video lanjutan fundamental dari C++ kemarin, ya, ini kita akan membahas tentang variabel tipe data array yang pengguna, fungsi scope, komentar, dan namespace. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Henry Satya Jakarta dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 052. Jadi, pertama-tama kita masuk ke penjelasan tentang variabel dulu. Kita mulai dari sini ya. Nah, di sini kan aku udah nge-generate ya penjelasan melalui kode ini. Nah, pertama kita review dulu materi yang kemarin tentang compiling dan executing file C ya. Nah, aku sudah meminta untuk dibuatkan ya kode untuk mengcompile-nya dan mengeksekusinya. Nah, di sini kita kan tinggal save ya. Kita pertama dari sini kita save as ke folder yang ditujukan. Nah, lalu kita kan pakai ini ya. Aku kan pakai ini folder algoritma pemrograman sebagai apa acuan. Nah, jadi makanya aku save di sini. Bentuknya ya .cpp ya. Dan ya udah kita langsung aja mengcompile-nya. Caranya begini ya. Nah, kita buka terminal. Dan di sini komen pertama itu kita mengcompile-nya terlebih dahulu. Caranya adalah seperti ini. Nah, kita langsung masukkan ini di kopas dulu aja ya. Nah, ini untuk mengubah datanya ke .excel. Ini langsung kita run. Kita akan klik enter ya. Nah, sudah kita masuk ke sini loh. Nah, di sini. Nah, di sini karena filenya udah masuk udah dikonvert jadi .excel ya. Lalu kita jalankan lewat kode ini ya. Pakai kode ini. Nah, kita klik ctrl OK dan kita enter. Oke, ditunggu. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya untuk tipe-tipe ya tipe data. Nah, jadi ini ada beberapa, kita akan jelaskannya ya. Untuk tipe data integer ini kita langsung contoh aja ya, karena kan sudah pernah dijelaskan dulu di episode Python tuh ya. Ini umur integer 20, nilai pendek short 100, nilai panjang long ini kan 1 juta ini, saat panjang long. Nah, integer oke. Nilai pendek short tuh sampai 100 ya nilainya kalau nggak salah. Kalau panjang tuh sampai ini 1 juta. Nah, long tuh lebih dari 1 juta ini. Untuk tipe data floating point, float nih 170, contohnya seperti ini ya. Kalau nilai pi 3, 14, 15, 9 ya seperti ini lah. Untuk tipe data karakter cara A, inisial cara N. Ini contoh. String, nama, ini jurusan, ini. Ya contohnya seperti ini ya. Boolean, Boolean tuh ya true or false ya. Jadi Boolean hanya mempunyai dua karakter, yaitu 1 dan 0. Jadi sifatnya binary ya, true or false. Konstanta itu angka, maksudnya nilainya ya. Nilai dari pi ini adalah 3,14. Nah,
maksimum mahasiswa konstanta itu berarti 50. Nah, konstanta sendiri kan berarti tanpa variabel apa? Sebuah nilai tanpa variabel ya. Nah, seperti ini nama kampus Universitas Indonesia contohnya ya, bukan Universitas Indonesia Depok itu bukan. Kecepatan cahaya di define. Define tuh ini ya. Ini define. Jadi ada pembagiannya itu. Katakanlah 3 mps meter per second. Jadi 3 meter per 1 second. Nah, ini juga define nih. Gravitas bumi 9,8 m per st. Ini apa yang tahu? Nah, untuk operasi dasar ini ya, ada penjumlahan, pengalihan, pembagian, dan modulus. Nah, jadi perkalian tuh menggunakan bintang, pembagian menggunakan itu slash ya, modulus makanya persen. Untuk ukuran memori, tipe data dalam bytes, size of integer 4 bytes, float 4 bytes, dan seterusnya. Oke. Nah, 28 bytes, cara 1 bytes, boolean 1 bytes, dan long 8 bytes. Dan setelah ini aku akan menunjukkan itu ya, penjelasan lanjutan. Nah, jadi kita lanjut uh, ke array ya. Nah, ke array itu. Dan kita sudah punya uh, penjelasan materinya di sini. Kita tinggal compile dan running di VS Code. Jadi ini kita coba uangin dulu ya. Ini kan ada array cpp ya, .cpp. Kita run terminal, lalu ya kita copy ini ya. Kita copy promnya di sini dan sudah ke array. Nah, oke, jadi untuk tabelnya ini tidak perlu ya, tabel ini tidak perlu dilihat. Nah, kita akan jelaskan sedikit, tapi sebelumnya aku mau mengatakan terkait penggunaan AI ya. Ini jadi tidak apa-apa, tidak perlu untuk memahami sampai ratusan bahkan ribuan blok coding ya, tidak perlu. Nah, jadi di sini yang perlu adalah memahami fundamentalnya, kemudian kita apa mengerti apa yang ingin kita kerjakan. Jadi, misalnya kita ingin generate di AI ya, AI agent itu jadi lebih mudah dan hasilnya jadi lebih baik ya. Oke, jadi kita mulai aja ya dari array statis. Sifatnya mengikuti ukuran tetap dan tidak dapat diubah. Deklarasinya menggunakan tipe underscore data nama ukuran. Jadi, nih, kita sudah pernah bahas di proyek sebelumnya yang menggunakan Python ya. Itu proyek berapa ya kok? Proyek 5 ke bawah kalau nggak salah. Jadi, nah di sini bukan array sama dengan 5. Di sini di satu himpunan array ini ada 5 nilai. Nah, ini yang dipakai. Ini yang dimaksudkan oleh 5 nih. Jadi, dalam satu himpunan ada 5 nilai. Nah, untuk akses elemen array, kita pakai nilai ujian, nilai ujian apa? Kurung kotak mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa begitu? Ya, array memang memulai data tidak dari 1, tapi dari 0. Ini sebagai urutan 0 ya, bukan urutan pertama. Memang ada 5 nilai, itu jumlah nilainya ya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi untuk urutannya sendiri kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Misal kita klik nilai ujian kurung kotak 5 ya, itu tidak ada. Karena di sini hanya ada 5 data dan kita mulai dari 0. Urutannya berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak ada. Nah, kalau nilai ujian 3, ini yang outputnya. Nah, udah ujian 3, outputnya keempat. Ya. Ada elemen keempat maksudnya.
Untuk menampilkan semua elemen dengan for loop, kita cukup ya for loop ya. Nilai 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Untuk modifikasi elemen ya. Sebelum nilai ujian 1, 90 sudah nilai ujian 1 sama dengan 95. Nah, untuk mengubahnya ya, kita bisa ubah di sini. Ya. Kita tidak bisa mengubah setelah ini ya. Kita hanya bisa mengubah di sini. Array nama mahasiswa. Oke. Seperti ini. Untuk std sama dengan vektor. Ukuran dinamis bisa ditambah atau dikurangin ya. Tagar include vektor diperlukan. Lebih fleksibel dari array statis. Vektor kosong dibuat, bukan arrownya 0. Lalu menambahkan elemen dengan pushback. Nah ini. Nah seperti ini. Elemen ditambahkan ada 10, 20, 30, 40, 50. Ukuran sekarang ada 5. Nah ukuran sekarang. Jadi ada 5 sama seperti vektor ya. Nah sama seperti vektor ini. Kok vektor? Maaf array. Nah ukuran sekarang ada 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nilai di sini. Nah ukurannya ada 5. Untuk mengaksesnya kita perlu angka. Lalu kurung kotak 0. Muncul 10. Nah sama seperti array tadi. 10 adalah urutan ke 0 ya. Bukan urutan ke 1, urutan ke 0. Lalu angka AT2. Nah 30 menggunakan AT ya. AT. Ini apa namanya? Pushback ya. Elemen pushback. Angka front 10, angka back 50 ya. Ini angka 0 di 10. Angka AT2. Ini berarti angka urutan kedua. Urutan kedua adalah angka ketiga, 30. Nah, untuk front ya. Untuk front adalah elemen pertama. Jadi 10 nanti yang outputnya. Untuk angka back adalah 50. Nah, karena angka terakhir 50, ini kita tulis back ya. Ini semua elemen for loop ya. Ini kita lanjut aja. Vektor buah dengan nilai awal. Menambahkan anggur ke vektor buah. Ukuran sekarang ada 5. Antara anggur ya. Menghapus elemen terakhir dengan pop back. Oke. Ini komen pop back ya. Untuk perbandingan array versus vektor ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, perbandingannya seperti ini. Oke, ini komentar ya. Ini semua komentar ya. Ini, tapi ini code nih dia bisa dijalankan nih sebenarnya. Perbandingan array vektor, fitur. Untuk fitur sendiri, ada parameternya ukuran deklarasi, tambahkan elemen, hapus elemen, otomatis, keamanan bounds, kecepatan akses, fleksibilitas. Untuk array statis ini, ya, ukurannya tetap. Deklarasinya integer ARR 5, array 5. Menambah elemen nggak bisa, menghapus elemen nggak bisa. Untuk ukuran otomatis tidak ada, keamanan bounds tidak ada, tapi kecepatan aksinya lebih cepat dan fleksibilitasnya ya terlalu rendah ya. Oke, untuk vektor sendiri lebih dinamis ya. Lebih dinamis, dekorasi menggunakan vektor integer vektor vec ya. Tambahkan elemen pakai push back ya, push underscore back, terus itu di kurung tutup. Ini juga pop back ini. Terus untuk kan otomatis pakai size ya, dot size. Untuk keamanan bounds pakai dot at, aman. Untuk kecepatan akses sedikit lambat ya, tapi biasanya kalau yang kecepatan akses sedikit lambat itu hasil generasinya lebih gacor ya, dan untuk fleksibilitasnya tinggi ya. Nah, kita lanjut. Oke, untuk yang terakhir adalah contoh praktis ya, menghitung rata-rata nilai. Nah, oke, kita lihat di sini contoh praktis. Nah, sebelum itu mungkin ya kita belum melihat kode-kode yang ada di sini. Kita coba lihat previewnya seperti apa. Nah, seperti ini. Kita menghitung rata-rata nilai ya.
nilai siswa segini. Nah, tapi kita harus mulai dulu dari awal ya, karena tadi kita akan kita akan melihat bagaimana program di sini itu berjalan. Jadi kita mulai dari satu ya. Nah, di sini integer main, integer main. Nah, kita kasih nilai fungsinya count, ini biasanya count ya. Nah, untuk array statis seperti ini, nilai ujian count ini ujian size of nilai lanjutan, nilai ujian or size of nilai ujian. Ini dibagi ya. Ini kalau nggak salah ini dibagi atau apa ya. Nah, seperti ini. Untuk akses elemen array pakai ini ya. Dan untuk menampilkan semua elemen ke loop kita pakai ini. Untuk modifikasi elemen array kayak ini, array string kayak standar vektor dynamic array. Oke. Untuk deklarasi vektor kosong kita pakai vektor integer angka ya. Oke, ini kosong ya. Angka size and nih size-nya ya. Untuk menambah elemen pakai pushback. Nah, kita pushback tambahkan elemen 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini hasilnya. Kami tambahkan 10, 20, 30, 40, 50. Bukan sekarang adalah 5 ya. Akses elemen vektor. Angka 0. Float angka 0, 2, front back, back. Nah, kita lanjut aja ya, langsung ke sini. Nah, ini contoh praktisnya tadi. Nah, vektor double, nilai siswa. Di sini kita dikasih data ya. Kalau double ini berarti ada komanya ya. Nah, ini ada koma. 9,5, 90, 8,5, dan seterusnya. Count nilai siswa. For double nilai siswa. Count nilai. Count n. Ini itu total. Double total sama dengan 0. Ini ada for loop ya. Ini for loop. Lalu di sini menghitung rata-ratanya, mencari nilai tertinggi. Nah, ini for loop lagi. Count nilai tertinggi, nilai max n. Rendah nilai min n. Program selesai. Apa hasilnya? Nah, hasilnya ini. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk ini adalah ini total nilai ya, menghitung total. Seperti ini ya. Nah, jadi setelah ini kita akan lanjut untuk menjelaskan tentang input ya, input dan seterusnya. Oke, jadi ini aku akan jelaskan tentang ini ya, input pengguna menggunakan scene dan getLine dengan channel interaktif. Nah, di sini kita perlu save dulu, save as di sini ya, dokumen ini dan di sini. Nah, sudah. Oke, baik-baik. Dan kita akan masuk ke VS Code input pengguna CPP. Oke, kita close dulu ya ini, dan terminal kita close dulu pengguna ya, dan kita masuk ke terminalnya, kita kopas ya. Ini sudah, dan kita sudah compile, dan kita akan melihatnya ya, lihat alurnya. Oke. Nah, jadi di sini ya, input dengan scene. Oke, input dengan getLine. Oke, jadi input dengan scene seperti ini ya. Untuk integer, float, double, dan cara ya. Membaca input dengan sampai spasi atau enter, tidak bisa membaca string dengan spasi. Oke. Ini komentar. Oke, untuk input integer. Nih.
input umur. Nah, oke. Jadi ini kita coba input dengan Cin dulu ya. Ini khusus tipe data sederhana. Oke, ini sih. Umur Anda. Kita masukkan dengan angka. Oke. Ini masukkan tinggi badan Anda dalam bentuk sentimeter. 170. Masukkan dua angka, pisah dengan spasi. Oke. Jadi 2 dan 8 katakanlah. 19, 10. Masukkan grade. Katakanlah grade A. Oke. Nah, di sini ya, kita akan mengurutkannya seperti ini. Jadi, untuk umur, input integer. Nah, integer umur, count masukkan umur, cin, cin umur, count umur Anda, umur tahun N. Nah, jangan lupa untuk menggunakan count dan N ya. Karena count dan N ini adalah pembuka dan penutup ya. N. Nah, ini N. Pokoknya di akhir paragraf kasih N. Untuk input float double. Nah, ini tinggi ya. Tinggi. Karena double. Berarti ini bisa kita pakai angka desimal. Misalnya 170,5 itu ya. Ini bisa. Nah, karena ini aku nggak ada koma-komanya, jadi ini kita masukkan 170 buat tapi masih bisa. Nah, untuk input multiple values, ini input multiple values seperti ini. Nah, ini akan menambah penjumlahan ya. Untuk masukkan input karakter seperti ini. Nah, kita input salah satu dan keluarnya adalah ini. Nah, ini tuh kayaknya menggunakan nih ya, menggunakan array atau tadi namanya apa? Vektor ya. Nah, kurang tahu sih, tapi ya ini hanya kayak seperti menyeret data lah, menyeret data ke uh, komen ya. Dan kita akan masuk ke Cin ya. Cin kita ketik dulu nama lengkap, misalnya uh, namaku aja deh, Hendrian Satya. Nah, lihat Cin hanya bisa membaca sampai spasi pertama. Oke. Nah, spasi pertama. Oh, berarti tidak lengkap ya. Berarti misalnya ya, namaku, misalnya nama seorang tuh lebih dari satu kalimat ya. Kan dipisahkan dengan spasi. Nah, si Cin itu tidak bisa ya. Nah, masalah Cin dan spasi seperti ini ya. Nah, kita akan tanyakan dulu mungkin ke Google ya. Eh, ini kita tanyakan dulu masalah Cin dengan spasi. Nah, coba kita tanyakan. Nanti kita bisa lihat sendiri ya, tidak bisa memberikan output kalimat kedua. Nah, masalah ini sangat umum terjadi pada C++, kerja operator extraction pada Cin. Karena default, Cin mengambil spasi white space, tab, dan enter new line sebagai tanda pemisah. Nah, akhir dari input. Jadi jika Anda mengetik halo dunia, Cin hanya mengambil halo. Nah, solusi lengkapnya adalah gunakan getLine. Nah, Jika menggunakan tipe data string, jangan lupa gunakan Cin, gunakan fungsi getLine. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jangan masuk nama account, jangan seperti ini ya. Tapi pakai ini, getLine. Nah, jadi kita perlu menambahkan getLine di depan Cin ya. Dan Cinnya itu masuk ke apa ini namanya? Nah, ke kurung ya. GetLine lalu Cin dan nama lengkap. Nah, lengkap seperti ini.
asal lanjutan input lewat buffer issue, atau jika menggunakan cara array, jika string menggunakan array of char kayak si lama menggunakan chin getLine. Nah, kira seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Hanya di sini kita perlu untuk menambahkan getLine, lalu menambahkan dalam kurung di dalamnya masukkan chin ya, chin, lalu kita kasih variabelnya berupa nama kita. Lalu input dengan getLine ini dia. Bisa suruh garis termasuk spasi. Ini barusan kita bahas ya di game ini ya. Masuk nama lengkap ada Indrian Satya. Coba. Nah, ini dia. Jadi seperti ini ya. Nah, persis tadi di solusi pertama. Nih, getLine kurung chin koma nama lengkap. Nah, seperti ini. Dan ini juga sama persis kok. Jadi memang masalah chin itu adalah di spasi. Mereka membaca spasi itu sebagai akhir dari sebuah perintah ya. Jadi tidak bisa ditaruh di luar gitu. Misalnya kita harus mengkurungnya dulu biar istilahnya tuh kepancing semuanya gitu ya. Nah, itulah cara kerja getLine ya untuk mengurungnya. Count nama lengkap n. Oke, masukkan alamat lengkap. Oke, alamat lengkap katakanlah eh, jalan Jalan Duyan. Nah, alamat Jalan Duyan. Oke, sama seperti yang terusan. Nah, untuk perbandingan chin dibanding getLine ya. Untuk parameternya sendiri ada 5. Pertama, untuk membaca spasi, chin tidak bisa, namun getLine bisa. Kedua, tipe data. Chin Chin bisa mengintegrasikan semua tipe data, tapi kalau getLine hanya string saja ya. Nah, untuk berhenti di mana? Chin berhenti di spasi atau enter. Nah, jadi kalau misal dua kalimat di spasi, itu Chin tidak bisa membaca kalimat kedua. Dan juga sama halnya dengan ketika kita meng-enter ya. Jadi ada satu baris ini di enter. Nah, Chin tidak bisa membaca yang di bawah ini, tapi bisa membaca hanya yang di atas saja ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau getLine enter saja ya. Jadi Chin maupun getLine tidak bisa membaca variabel variabel kalimat ya, kalimat kedua yang di enter. Multiple input Chin lebih dari A lebih dari B. Kalau getLine tidak bisa. Untuk format sendiri terakhir Chin variabel. Nih kalau getLine Chin variabel. Jadi ya seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh interaktif ya. Kita isi data berikut. Untuk NIM kita kasih 445 katakanlah seperti ini ya. Silakan isi data berikut. Nama lengkap Indrian Satya. Jurusan teknologi rekayasa otomasi. Enggak, ini kita kasih. Kita back present deh. Enggak bisa. Ini kita NIM-nya NIM ngasal aja ya. Teknologi. Nah, semester 1 IPK tidak tahu ya. Kita tulis 4 aja ya. Bismillah 4 ya. IPK 4. Nah, lihat di sini sebelumnya.
Oh, semester IPK desimal. Nah, ini kalau IPK desimal seharusnya bisa di koma ya. Berarti 4,00. Coba ya. Kota asal adalah Semarang, dari Semarang. Nah, sudah selesai. Oke, jadi seperti ini ya. Data mahasiswa bahasa di Jepang. Ini 440. Ini ngasal aja. Nama yang dengan saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi semester 1 IPK 4. Amin. Kota asal Semarang. Akademik cum laude sangat baik. Oke, jadi ini ada tambahan ya. Tambahan berupa ini evaluasi IPK. Kita pakai if else ya. Kita pakai if else. Jadi jika if IPK di atas 3,5 cum laude, kalau if kalau else IPK di bawah 3 memuaskan, else IPK lebih dari sama dengan 3. Nah, berarti 3 sampai 3,49. Oke, untuk else if yang kedua IPK lebih dari sama dengan 2,5. Cukup. Nah, terakhir saya di bawahnya 2,5. Perlu peningkatan. Oke. Jadi tips penting ya. Gunakan CIN untuk tipe data numerik, integer, float, atau double. Kedua, gunakan getLine untuk string yang mengandung spasi. Ketiga, gunakan CIN.ignore setelah CIN sebelum getLine ya. Nah, jadi CIN.ignore numeric limits stream size max ini. Keempat, CIN.ignore membersihkan buffer untuk menghindari input terskip. Lalu, format getLine. GetLine CIN nama variabel. Nah, seperti ini ya. Si getLine tuh mengunci ya variabel ya yang bisa saja terpisah karena spasi, karena CIN tidak mampu uh, memancing seluruh variabel yang dipisah gitu ya, ataupun di enter. Kalau getLine pun juga tidak bisa ya, karena kalau sudah enter itu sudah beda lagi ya kasusnya. Nah, ini penerapannya getLine ya. Oke, dan itu untuk getLine. Kita lanjut ke nih fungsi dan seterusnya. Kita akan lanjut ke fungsi scope ya. Fungsi kita fungsi dan scope langsung saja. Pertama kita save as dulu di sini. Terus pakai ini di sini. Oke, sudah. Kemudian ada fungsi scope ya, ada dua fungsi scope. Fungsi scope Excel. Oh, ini nih. Nah, iya. Fungsi sederhana parameter dan return. Oke, parameter tanpa parameter dan return. Dengan tanpa return void dengan parameter yang oke, kita akan jelaskan semuanya ya. Jadi pertama kita buka ini fungsi scope CPP. Nah, di sini kita buka terminal, new terminal, dan di sini kita akan kopas ya, kopas ininya. Oke, langsung sini dan oke. Jadi seperti ini ya. Ini kita sudah dapat hasil generate-nya. Dan langsung saja kita akan masuk ke penjelasan ya. Mungkin ini kita untuk apa ya? Kita bikin aja dulu. Kita agak tutup di sini. Kita juga akan tutup dulu nih halamannya. Nah, jadi pertama kita mulai dulu dari variabel global ya. Ya ini variabel
bisa diakses di semua fungsi ya. Oke, contohnya ini jumlah panggilan 0, konstanta pi, string nama sekolah, guru nih. Dan ini merupakan variabel global untuk menghitung panggilan fungsi. Kalau ini konstanta global, nih ya. Kalau ini variabel global string ya. Ini variabel. Nah, untuk fungsi sederhana tanpa parameter return ya. Kita jelasin dulu nih. Ini kan bukan void ya. Karena tanpa parameter dan return, kita gunakan void. Nah, ini void siapa pengguna. Lalu selamat datang di program C++ N. Nah, seperti ini. Ini outputnya ya. Untuk void garis pemisah count string 50. 50 berarti mungkin ada 50 apa ini? 2 ke 4 nah, 2 ke 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 50 oke. Void garis pemisah. Ini kita akan buatkan di bawahnya garis pemisah dan ini ada 50 spasi ya. Nah, caranya itu kita klik void, tulis void garis pemisah, count string ya 50 spasi ya, 50 koma spasi. Nah, kita kasih ini ya. Untuk menjelaskan 50 kan sebagai konstanta. Nah, variabelnya adalah spasi seperti itu. Nah, setelahnya fungsi dengan parameter ya. Void ya, pakai void juga. Void tampilkan biodata, string nama int umur, integer umur, string kota. Seperti ini, kita kasih nama ya Ahmad Rizky 20 tahun Semarang ya. Nah, seperti ini. Nah, outputnya ya. Sebenarnya ini bisa di custom, cuman sudah di generate langsung dari sana ya. Oke, cetak persegi 4x4 ini uh, untuk sebuah bentuk ya, bentuk. Nah, jadi kita pakai for loop di sini. Maka integer i sama dengan 0, i lebih dari sisi, i plus plus. Nah, sisi j sama dengan 10, sisi. Oke, kalau kita pakai ini. Nah, ini tuh sebagai penanda ya, penanda 1 kali 1 ya. Jadi kita akan menandakan setiap satu cm itu ada 2 ya, 1 2, ini 1 2 1 2. Nah, jadi seperti ini outputnya ya. Ini i untuk sini, j untuk ke fungsi dengan parameter dan return. Oke. Fungsi matematika sederhana. Tambahkan integer a, integer b. Return a tambah b. Nah, ini dia. X sama dengan 15, Y sama dengan 15. Tambahkan X, Y sama 20. Kurangi X, Y 10 kali X, Y 75. Bagi X, Y sama dengan 3. Nah ini, kita punya data 15 dan 5. Ditambah, kalau mau menambah, integer tambah, integer A, integer B. Return A plus B. Jangan lupa diperjelas dengan return ya. Nah, seperti ini. Dan untuk aturan penjumlahan, maksudnya operasi bilangan ya, menggunakan simbol apa, itu kita pakai ini ya. Yang tadi sudah dijelaskan, plus, minus, bintang, dan bagi. Kalau bagi itu kita pakai ini ya. Nah, bagi. Nah, kita pakai slash ini, slash. Oh, bagi dan 0 tidak bisa. Oke. Nah, seperti ini ya hasilnya. Dan untuk selanjutnya, fungsi penghitung luas. Luas persegi. Sisi 5 sama dengan 25. Sisi 5. Oh, maksudnya 5. 5 ukurannya 5 ya. Return sisi kali sisi. Nah, di sini. Jadi, ini aku mau menjelaskan juga fungsinya dari kita belajar matematika ya. Nah, dalam pemrograman itu, ya, komputer tidak mengerti apa yang sebenarnya kita ungkapkan gitu. Misal, kita menyuruh komputer untuk memberikan jawaban dari semisal luas persegi ini ya. Nah,
kalau kita input ya luas persegi saja ya eh, dengan menggunakan pemrograman kayak Python atau C++ ini ya kayak bahasa mereka masing-masing itu mereka nggak mudeng gitu. Jadi sebelum itu kita harus tahu rumus dari eh, luas persegi itu apa, yaitu sisi kali sisi. Nah ini berlaku juga untuk eh, rumus-rumus yang lain dia. Jadi memang tidak ada ruginya untuk belajar matematika ya, karena di dalam pemrograman akan terpakai juga karena kita yang paham bahasa manusia dan kita harus mengubah itu menjadi bahasa mesin ya. Tapi kalau untuk ini ya kita yang paham ya. Mereka tidak paham ya, komputer tidak paham, kita yang paham ya. Dan seperti ini, luas lingkaran, double jari-jari, nah double sisi. Nah, double ini adalah ini ya, jari-jari ini double, ini double alas, double tinggi. Nah, seperti itu. Luas lingkaran, pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, gimana caranya komputer tahu kalau itu luas lingkaran? Tidak bisa. Kita yang tahu, ya. Dalam nanti dunia industri atau dunia informatika, ya, em, kita mungkin eh, sangat penting juga untuk belajar fundamental-fundamentalnya, akan sangat penting ya. Tapi untuk em, membuat kontra memahami apa yang kita maksudkan, kita juga harus memahami apa yang ingin kita utarakan gitu. Nah, kalau kita tidak mengetahui apa yang kita utarakan, ya komputer tidak akan bisa mengerti apa yang kita maksudkan gitu. Nah, mulai seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ke fungsi dan return boolean. Boolean is genap. Nah, genap. Return angka persen 2 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Apakah 8 angka genap? Kalau iya, apa? Iya. Nah, nah 75,5 lurus. Iya. Oke, create untuk nih nilai. Oh, ini yang kedua ini ya. Boolean is lurus. Double nilai. Return. Nah, ini nilai returnnya nih. Nah, ini untuk grade ya, string grade 20 nilai A, 45A, C, ini ya. Sama seperti tadi ya. Oke, langsung aja demonstrasi variabel lokal. Nih, void demo variabel lokal. Variabel lokal hanya bisa diakses dalam fungsi ini. Nah, dalam fungsi demo variabel lokal ya. Lokal sama dengan 10, pesan lokal ini variabel lokal. Dua fungsi dia bisa akses angka lokal dan pesan lokal. Jadi, variabel lokal adalah yang dikurung ya. Nah, yang dikurung ini dia di variabel lokal lokal 10 atau kalau mungkin tidak di dalam kurung ya dijelaskan ini tuh angka lokal 10 berarti fix 10 dua fungsi 10 ini tidak bisa diakses. Lanjut untuk demonstrasi variabel global jumlah panggilan awal 0, fungsi ini dipanggil sebanyak 1, 2, 3 kali. Nah ini dia variabel global jumlah panggilan. Oke, jumlah panggilan terus count fungsi ini dipanggil sebanyak jumlah panggilan satu kali. Nah, ini panggilan 3 setelah selesai ini di enter. Lalu panggilan 3. Nah, gue nama sekolah. Variabel global Universitas Diponegoro. Variabel global P 14 untuk panggilan nilai sekolah. Count nama sekolah dari variabel global. Nama sekolah. Ya, ini kita harus punya database yang terlebih dahulu ya. Fungsi variabel lokal dan global bernama sama ya. Oke. Ini untuk void demo shadowing global counter global lokal global ini ya fungsi rekursif
Nah, untuk perbandingannya sendiri ini, perbandingannya ada di mana ya? Ini kodenya panjang sekali. Nah, di sini dia. Ternyata tadi kurang ya, kurang ke bawah ini. Untuk fungsi stringnya ya. Nah, rekursif untuk fungsi main. Ini fungsi main ya. Void sapa pengguna. Jadi sapa pengguna ini ya. Garis pemisah. Nih, garis pemisah. Dot and fungsi parameter tanpa return ini return value ya. Ini. Nah, ini return value. Maaf, ini return value. Dan ini juga fungsi luas dan seterusnya scope variable lokal. Oke. Jadi kita masuk ke tabel perbandingan. Nah, tabel perbandingan aspek ada 6 ya. Ada 6 aspek ya. Parameter. Pertama lokasi. Untuk variabel lokal hanya bisa dijangkau di dalam fungsi. Untuk variabel global bisa di luar semua fungsi. Untuk scope jangkauan hanya dalam fungsi. Kalau variabel global seluruh program ya. Untuk lifetime variabel lokal milik lifetime saat fungsi berjalan. Variabel global selama program berjalan. Untuk akses dari luar, variabel lokal tidak bisa mengakses dari luar. Sedangkan variabel global bisa. Nah, untuk memori, variabel lokal lebih ke stack ya, tumbukan ya. Kalau variabel global itu statis atau heap ya. Untuk best practice ya, latihan terbaik ya, variabel lokal itu lebih aman ya. Kalau variabel global itu lebih jadi karena saya muncul konflik di sini juga seperti itu. Nah, untuk contoh kalkulator sederhana, oke, masukkan angka pertama, satu, bukan satu ya, 7 lah. Masukkan operator. Nah, ini plus minus kali bagi. Oke, kita katakanlah kali ya. Kita pakai bintang. Nah, masuk ke angka kedua. Angka kedua kita minta 9. Kita enter. Hasilnya 7 kali 9 sama dengan 63. Program berjalan dengan sempurna ya. Dan program selesai. Nah, di sini ya pakai masuk double num 1 num 2. Nah, ini berarti mengoperasikan num 1 dan num 2, number 1 number 2. Kalau masuk angka pertama, operator angka kedua. Nah, di sini kita pakai uh, case break ya. Case break itu semacam if else-nya sini ya. Ya, switch ke operasi. Berarti ini berubah ke program operasi data. Ini case ya. In case kita milih plus, hasilnya akan ditambah. Break. Break itu berarti kita skip ya, karena kita nggak milih plus. Jadi else. Nah, di case negatif ini kurang ya maksudnya. Itu kita juga nggak, jadi kita break ya. Kita break ini, kita else, masuk ke if yang ketiga. Nah, kalau di if ketiga, kita akan pakai kali kan. Nah, kita akan pilih kali, hasilnya akan masuk di sini. If valid. If valid. Di sini hasilnya valid ya. Karena kita akan memilih kali, jadi ini tidak dianggap ya. Oke. Selain 4 ini tidak dianggap ya, jadi operator tidak valid. Dan hasilnya selesai. Return 0. Ini return 0 adalah reset. Dan seperti itu, setelahnya kita lanjut ke komentar dan namespace. Oke. Nah, oke. Jadi, untuk terakhir kali aku akan menjelaskan tentang ini ya. Komentar namespace ya. Jadi, kita akan kita bisa mengkopinya ya. Jadi tadi aku pakai dari folder lain, aku copy kedua ini. Nah, komentar namespace ini berupa .cpp dan ini berupa .exe ya. Kita copy di sini aja. Nah, setelah ini di copy, kita langsung bisa masuk ke VS Code dan ini sudah ya. Ini sudah
eh, terubah di sini. Ya, maksudnya sudah terinput di sini. Oke. Nah, sebelumnya aku akan memindahkan ini dulu. Mungkin kita perlu folder lain ya. Nah, kita eh, kasih aja new outro. Nah, kita akan copy ini 5 ini, copy semua ya ke sini. Dan untuk di outro-nya sendiri kita akan delete. Oke. Dan setelah ini kita akan lihat di VS Code. Nah, sudah terdelete ya. Jadi di file di folder ini hanya ada pemrograman kita ya, program kita. Oke. Jadi tadi setelah kita kopas ya dua file ini ya berupa .cpp dan .exe ini, kita bisa langsung masuk ke .exe-nya ini. Nah, .exe kita tidak perlu lagi memberikan komen compiling ya. Kita langsung saja seperti ini. Nah, nanti akan langsung terbuka secara sendirinya. Nah, untuk ini ya kita sudah ya. Cukupkan di sini ya. Terima kasih. Tuh, oke, sudah ya. Dan oke, kita akan mulai. Jadi ini untuk bagian satu demonstrasi namespace ya, namespace. Tanpa using namespace SD harus pakai std di depan count, cin dan lain-lain. Using namespace std titik koma slash slash jika tidak kita tidak digunakan dulu untuk demonstrasi. Nah ini tidak digunakan dulu. Nah oke, jenis-jenis komentar single line untuk penjelasan singkat atau baris letakkan di atas kode atau di samping kanan. Nah, oke lihat nih ya. Kembali ke atas dulu. Jangan lupa IO stream, string, dan IO manip ya. Seperti input. Ini semua komentar ya. Nah, komentar. Nah, ini komentar ini kita masuk programnya di sini. Oke. Kita baru masuk di sini. Kita cek dulu di bawah. Oke. Oke, bagus. Ini komentar. Single line comment. Nah, ini untuk menjelaskan singkat di baris. Letakkan di atas kode atau di samping kanan. Nah, ini untuk single line ya. Oke. Untuk single line pakainya ini. Nah, untuk penjelasan singkat atau baris. Nah, jadi setelah ini kita masukkan komentarnya. Untuk multi-line comment, nah kita perlu menggunakan ini ya. Nah, ini multi-line berarti kan banyak ya, banyak line ya berarti kayak misal ada beberapa line gitu. Nah, di atas di awal kita pakai ini, lalu di akhir kita kasih ini ya. Untuk penjelasan panjang dan header file dan dokumentasi. Itu documentation comment kita tambahkan satu bintang di depannya. Demikian dokumentasi berfungsi dengan add param dan add return. Standar industri untuk API documentation. Kapan sih menggunakan komentar ya? Nih, gunakan komentar untuk menjelaskan kenapa kode ditulis seperti ini. Algoritma yang kompleks, dokumentasi fungsi, warning, catatan penting, todo atau fix me untuk pengembangan nanti. Oke, jangan gunakan komentar untuk menjelaskan kode yang sudah jelas, redundant dengan nama variabel atau fungsi, komentar yang sudah universal. Contoh komentar buruk, ya seperti ini ya. Contoh komentar yang buruk. Nah ini int integer x5 set x5 n. Nah ini salah. Yang benar adalah seperti ini. Max retry sama dengan 5. Batas maksimal percobaan koneksi. Jadi
seperti ini ya. Kalau ini kan kurang jelas kan komentarnya. Nah, ini jelas, udah jelas. Yang max retry apa? Variabelnya apa? Ini kan hanya konstanta kan. X juga tidak diketahui variabelnya. Batas maksimal percobaan koneksi. Oke. Nih, contoh kedua, loop dari 0 sampai 9. Ini salah nih. Yang benar adalah rata-rata nilai setiap siswa. For integer I sama dengan 0, I lebih dari jumlah semua siswa. Nah, seperti ini. Untuk part 6, apa itu namespace? Namespace adalah cara untuk mengelompokkan kode dan menghindari konflik penamaan. STD adalah namespace C++ standard library. Semua fungsi standar seperti count, int, string ada di dalam namespace standar. Dua cara menggunakan namespace standar: include IOStream, integer main, std code seperti ini ya. Nah, cara pertama adalah tanpa using namespace std. Akhirnya include IOStream ini mulai ya, start, lalu integer main, std code, hello, terus pakai std. Nah, std nama, pakai std, std nama, terus pakai std. Nah, seperti ini. Lalu di end. Nah, jangan lupa ini ya, n-nya. Demo tanpa using namespace. Ini menggunakan std sama dengan count ya. Setiap count, scene, dan string dan lain harus pakai std. Oke, cara kedua dengan using namespace. Oke, including IOStream. IOStream. Nah, untuk seperti ini. Nah, perbandingannya kayak di sini saja ya. Perbandingan untuk namespace std ya dan std explicit ya. Berarti tidak perlu namespace std ini tadi. Nah, tanpa using. Oke, ada 5 parameter. Pertama, kemudahan penulisan. Using namespace lebih mudah. Kalau explicit lebih panjang ya. Lebih ribet. Untuk perbacaan kode, namespace std lebih bersih. Tanpa namespace std lebih eksplisit. Untuk konflik nama, namespace std mungkin terjadi ya. Kalau eksplisit tidak terjadi, tidak akan terjadi. Untuk best practice latihannya, oke untuk belajar pakai namespace std. Kalau eksplisit pakai yang untuk dikhususkan untuk orang yang lebih profesional. Untuk ukuran project, namespace std itu sanggup menghandle project kecil. Untuk eksplisit pakai bisa menghandle project besar. Nah, seperti ini ya. 4 rekomendasi, oke. Rekomendasi. Nah, gunakan using namespace std untuk program pembelajaran latihan atau latihan program kecil, kompetitif programming, oke. Gunakan std eksplisit untuk project besar dan profesional saat ada banyak namespace lalu library development. Nah, ini untuk program konversi suhu sederhana ya. Jadi masukkan pilihan 1 dan 4. Nah, konversi ke mana ya? Katakanlah coba 2 ya, Fahrenheit ke Celsius. Masukkan suhu dalam Fahrenheit. Fahrenheit kita kasih 143. Nah, program selesai. Oke. Tapi generate-nya seperti ini ya. Ini mungkin tabel ini. Oke. Nah, masukkan suhu dalam Fahrenheit. Terus 45 Fahrenheit sebenarnya 177,2 derajat Celcius. Nah, jadi ini adalah if else ya. Pilihan if 1, if 2, if 3, if 4 seperti tadi. Kalau break itu sama dengan else berarti tidak terpakai ya. Atau kalau sudah terpakai di salah satu case berarti setelahnya tidak akan dianggap. Nah, ini tabelnya. Jadi kita tadi memasukkan berapa tadi? 243. Nah, ini tabel referensi saja ya. Karena hasilnya sudah tadi ya, 243 ya. Ini di air untuk kondisi ya seperti di air suhu tubuh normal, suhu ruangan, titik beku air dan 0 mutlak ya. Ini ada tabel perbandingannya di sini. Nah, ya jadi ini sangat mempermudah ya. Oke. Dan cloud program selesai.
Catatan akhir, komentar yang baik membantu programmer lain dan diri sendiri memahami kode. Gunakan namespace std dengan bijak sesuai konteks project. Selalu dokumentasi fungsi-fungsi penting dan kode yang baik adalah kode yang mudah dipahami. Return zero. Todo. Tambahkan konversi rankin dan remur di versi berikutnya. Fix me. Tambahkan validasi input agar tidak menyerah huruf. Oke, jadi ini adalah perbaikannya ya. Jadi sekian penjelasan fundamental dari C++ ya dari aku. Ini yang pertama. Jadi kita akan coba untuk um, menjalankan beberapa program lagi di proyek depan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.